Alter ego adalah istilah yang merujuk pada diri lain dari seseorang, biasanya sebuah identitas kedua atau kepribadian alternatif yang berbeda dari kepribadian utama. Dalam bahasa Latin, alter ego secara harfiah berarti diri yang lain. Dalam psikologi, alter ego bisa merujuk pada bagian dari sisi seseorang yang memiliki karakter atau sikap yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dari kepribadian sehari-harinya. Misalnya seseorang yang sangat pemalu, di kehidupan nyata bisa memiliki alter ego yang percaya diri dan ekspresif di media sosial. Dalam dunia seni, penulis dan penyanyi kadang menciptakan alter ego atau mengekspresikan sisi diri mereka yang tidak ditunjukkan sebagai diri asli. Contoh, Beyonce mempunyai alter ego bernama Sasha Fierce yang ia gunakan di atas panggung untuk menunjukkan sisi liar dan percaya dirinya. Eminem punya alter ego bernama Slim Shady yang lebih sinis dan brutal dalam lirik-lirik rapnya. Persona adalah topeng sosial atau wajah publik yang seseorang tampilkan kepada dunia luar. Tujuannya untuk beradaptasi dengan norma sosial dan memenuhi ekspektasi lingkungan. Contohnya, kamu bersikap sopan, kalem, dan profesional di kampus, padahal aslinya kamu tidak seperti itu. Nah, versi sopan itu adalah personamu. Orang yang kerja sebagai customer service akan punya persona ramah, walau di dalam hati sedang bete atau capek. Sifatnya sadar, terkontrol, dan dipakai untuk bertahan secara sosial. Bukan diri asli, tapi bukan juga sepenuhnya palsu. Semacam kostum perilaku. Apa dampak negatif dari alter ego yang tak terkontrol? Dampak negatif dari alter ego yang tak terkontrol bisa sangat serius. Apabila kalau identitas itu tumbuh terlalu kuat sampai mengacaukan batas antara diri asli dan diri lain. 1. Disosiasi identitas. Kamu bisa merasa terlepas dari dirimu sendiri, seolah ada 2 atau lebih versi dirimu yang hidup secara terpisah. Contohnya, kamu merasa tidak ingat apa yang kamu lakukan saat menjadi alter egomu. Akibatnya, kamu bisa kehilangan kontrol atas tindakan, emosi, bahkan ingatan. Kalau ekstrim, ini bisa berkembang ke kepribadian ganda. 2. Kebingungan identitas. Kamu mulai tidak tahu siapa kamu yang sebenarnya. Alter ego mengerus batas antara mana yang kamu yakini sebagai identitas asli dan mana yang diciptakan. Hal ini bisa menyebabkan krisis eksistensial, yang rasa hampa, atau kehilangan arah hidup. Bisa juga muncul konflik batin karena alter ego punya nilai yang bertentangan dengan dirimu. Ketiga, kecanduan terhadap pelarian diri. Alter ego bisa menjadi tempat kabur dari kenyataan, dan ini bisa adiktif. Misalnya kamu merasa hidupmu membosankan, tapi dengan alter ego hidup liar, bebas, dan powerful, maka kamu lebih sering berpindah ke alter ego. Lama-lama kamu lebih sering hidup dalam ilusi daripada realitas, dan ini melemahkan fungsi sosial dan mentalmu. 4. Rusaknya relasi sosial. Orang-orang di sekitar bisa merasa bingung atau dikhianati. Kalau kamu terlalu sering berpindah antara alter ego dan diri asli, orang bisa menganggapmu tidak konsisten, manipulatif, atau bahkan tidak bisa dipercaya. Alter ego yang agresif, sinis, atau egois bisa merusak reputasimu, bahkan kalau kamu merasa itu bukan kamu yang asli. Apa dampak negatif persona yang tak terkontrol? 1. Kehilangan keaslian diri. Kamu menjadi terlalu sibuk berperan sampai lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Persona dibentuk untuk memenuhi harapan sosial, tapi kalau terlalu dominan, kamu bisa kehilangan kontak dengan nilai, emosi, dan keinginan sejati. Akibatnya, muncul rasa kosong, tidak otentik, dan hidup terasa palsu. Contohnya, mahasiswa yang selalu tampil pintar dan kuat dianggap berprestasi, padahal di dalam hati ia rapuh dan kelelahan. 2. Stres psikologi karena ketegangan peran. Terlalu banyak topeng sama dengan terlalu banyak tekanan. Semakin besar antara jarak persona dan true self, semakin tinggi ketegangan batin. Ini bisa menyebabkan kelelahan mental, kecemasan, bahkan depresi. 3. Ketergantungan pada validasi eksternal. Kamu hanya merasa berharga jika personamu disukai orang lain. Persona yang tak terkontrol membuatmu menggantungkan harga diri pada pandangan orang luar. Lama-lama, kamu butuh terus-menerus main peran demi validasi sosial, seperti aktor yang gak pernah keluar dari panggung. 4. Ketidakseimbangan dalam relasi sosial. Orang lain jatuh cinta pada topengmu, bukan pada dirimu.
Hubungan yang dibangun atas dasar persona seringkali dangkal dan tidak tulus. Kamu bisa merasa kesepian karena tak ada yang benar-benar melihat atau memahami dirimu yang sejati. 5. Represi emosi. Persona menurut kontrol perilaku, tapi emosi tidak bisa dikurung selamanya. Emosi-emosi yang ditahan karena tidak sesuai dengan persona akan mencari jalan keluar, bisa melalui ledakan amarah, somatisasi, mimpi buruk, atau perilaku kompulsif.